Halo teman-teman, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat ya hari ini ya. Kita mau ngobrolin tentang kejahatan perbankan ya teman-teman, dan kejahatan korupsi ya di negeri ini yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara ya. Jadi saya sebenarnya teman-teman punya ide ya, supaya pemerintah itu benar-benar berubah. Karena banyak sekali ya yang saya lihat di negara ini kacau balau teman-teman ya. Kacau balau teman-teman. Sistemnya kacau, mental manusianya kacau, kerakusan di mana-mana, mental korupnya luar biasa di segala lini teman-teman ya. Di segala lini, makanya harus negara ini dibenahi secara keseluruhan ya. Hampir cari mental-mental yang sehat itu sulit ya sampai hari ini. Ini sebenarnya sudah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu teman-teman. Sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu ya. Ini sudah menyangkut culture ya, atau membudaya teman-teman. Sudah budaya korup. Ini harus dibenahi secara menyeluruh ya, sistemnya dan mentalnya. Jadi rakyat Indonesia harus mentalnya juga dirubah teman-teman ya. Mental malunya harus ada, dan sistemnya juga harus dirubah. Bagaimana supaya sistem itu menjamin celah-celah untuk korupsi itu nggak ada lagi. Itu gimana, harus dipikirkan itu ya teman-teman. Kalau nggak gitu, wah, uang rakyat yang kita bayar ya, pajak-pajak yang rakyat bayarkan itu nanti akan menjadi bancaan terus buat para koruptor dan buat para maling-maling sindikat perbankan ini teman-teman ya. Kemarin aja sindikat ini sudah berhasil membobol 204 miliar ya, rekening-rekening dorman. Itu saya sudah tegur ya beberapa pegawai bank kemarin, karena saya salah satu korbannya. Saya punya rekening ya, berapa bulan nggak ada aktivitas. Begitu saya butuh uang, saya mau ambil, ternyata ada tulisannya rekening dorman. Ya, saya langsung shock teman-teman. Saya langsung berpikir tentang bagaimana kalau ini terjadi pada nenek-nenek dan kakek-kakek yang sudah tua renta. Dia punya duit tabungan, dan di hari Sabtu, hari Minggu dia butuh duit mendadak, emergensi, ternyata nggak bisa diambil karena dorman. Ini kan merugikan nasabah ya, merugikan masyarakat. Jadi saya langsung temuin CS-nya, customer service-nya di bank, BUMN. Saya langsung marah di situ teman-teman. Saya nanya, sebenarnya saya udah tahu sistem ini ya, karena saya hafal dunia perbankan ya. Jadi ini yang menetapkan ini siapa? PPATK atau bank? Dia jawab, ini kebijakan bank Pak. Jadi bukan masalah dorman dan nggak dormannya. Saya berpikir kalau hal-hal begini diterapkan terus-menerus random seperti itu, nggak jelas gitu, tanpa penelitian yang akurat, banyak yang akan dirugikan. Bayangin aja, kalau sampai hilang, siapa yang bertanggung jawab kena sindikat-sindikat seperti ini? Iya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau ada emergensi di hari Sabtu Minggu, ternyata rekeningnya nggak bisa diambil? Ya, harus hari kerja, dan kita harus datang sendiri ke kantor untuk membuka kembali seperti membuka rekening baru. Kan yang dirugikan nasabah juga, padahal itu uang nasabah. Jadi apa ya, ini sangat merugikan nasabah ya menurut saya. Kalau badan sehat nggak apa-apa, kalau seorang yang tua renta memiliki tabungan ya, tahu-tahu didormankan gitu, nggak bisa diambil, itu kan terancam juga nanti dibobol oleh sindikat-sindikat seperti itu. Jadi sekarang rakyat sudah hampir nggak percaya dengan perbankan. Naruh duit di bank, banyak yang udah nggak percaya sekarang. Saya sering ngobrol juga ya. Naruh uang di bank banyak-banyak udah nggak percaya, takut hilang malah. Takut hilang teman-teman. Dan itu saya ngobrol ke masyarakat. Jadi nggak ada yang aman hari ini. Kalau nggak aktivitas didormankan, kalau udah jadi rekening dorman, rawan diambil oleh sindikat, terus yang tanggung jawab siapa?
Jadi ini harus diberesin hal seperti ini ya, harus beresin. Dan hukumannya harus berat, jangan hukumannya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tuh 2/3 langsung keluar, dapat remisi. Enggak, hukumannya hukuman berat, hukum minimal 20 tahun. Karena perbankan itu harus bisa dipercaya. Kalau perbankan udah nggak bisa dipercaya, dana pihak ketiga pasti nggak akan masuk ke bank. Karena pihak ketiga nggak percaya lagi dengan bank. Ya, naruh ke bank orang udah nggak percaya lagi. Karena takut dananya aman nggak ya, dengan kita tiap bulan dipotong administrasi. Banyak kasus kan, dana di bank tahu-tahu hilang. Gitu. Saya jadi deg-degan juga. Ya. Untuk saya buka kembali bisa tuh saat itu. Saya harus datang ke bank sendiri, membuka seperti membuka rekening baru. Ya. Ini sangat merugikan nasabah, teman-teman. Ini perhatian ya buat pemerintahan Prabowo Gibran ya. Ini harus ditertibkan ya, yang pertama. Yang kedua, koruptor tuh. Koruptor dan kejahatan perbankan itu harus sama-sama dihukum seberat-beratnya. Ini karena menyangkut kelangsungan negara ini. Kelangsungan kesejahteraan negara dan kelangsungan kepuasan masyarakat. Jadi kalau DPR, masyarakat udah nggak percaya lagi ya, dia nggak mau bayar pajak gimana? Kolab negara ini. Iya kan? Kalau nggak mau bayar gimana, pajaknya dari mana? Kalau rakyat marah. Nah, rakyat bayar pajak hanya untuk ngasih makan para anggota DPR itu kan, para pegawai-pegawai negeri, ya bertriliun-triliun, ribuan triliun kan. Kalau teman-teman lihat laporan keuangan Tangerang itu yang dibongkar oleh artis Leoni itu kita udah melihat tuh miniatur Indonesia. Anggarannya banyak yang janggal. Itu miniatur Indonesia udah bertahun-tahun seperti itu. Jadi kadang-kadang miris juga, ada orang tega makan uang rakyat ya. Ya itulah mental korupsi ya gitu. Makan uang rakyat merasa nggak bersalah, walaupun kerjanya nggak jelas. Ya, katanya wakil rakyat, ketemu rakyat aja nggak pernah, kumpul dengan rakyat nggak pernah, merasakan apa yang dirasakan rakyat aja nggak pernah. Ya, tapi dibayar oleh rakyat. Makanya kemarin ada demo yang aslinya itu demo murni tentang DPR, walaupun akhirnya ditunggangi, ya itu sebenarnya demo murni teman-teman. Kalau disurvei, saya yakin rakyat nggak percaya sama DPR. Kalau hari ini disurvei, ya saya yakin yang nggak percaya lebih banyak, karena saya sudah melakukan survei kecil-kecilan di masyarakat langsung ya, face to face, nanya, semua nggak percaya. Ya, dia nggak sadar masalah ini, masyarakat tuh tiap hari bayar pajak tuh. Belanja itu kan APBN, belum pajak PBB, pajak yang lain-lain. Ya, sebagai orang kecil ya, bayar pajak saya itu nabung dulu, baru bayar pajak. Sedangkan orang-orang yang DPR itu pajak kan bayar nggak dia coba? Semua ditanggung negara atau ditanggung rakyat. Dia take home pay-nya ratusan juta. Sedangkan rakyatnya ada yang nggak ada penghasilan, ada yang cuma 1 juta sebulan, 2 juta sebulan. Coba bayangin aja. Jauh sekali antara wakil rakyat dan rakyatnya. Gimana wakil rakyat bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat? Penghasilannya ada tinggi sekali. Dari rakyat lagi. Sedangkan rakyat yang gaji itu gajinya kecil, ya 1 juta 2 juta. Bagaimana mungkin keadilan ada di situ? Nggak ada. Bagaimana mungkin wakil rakyat merasakan apa yang dirasakan rakyat? Ya enggak. Wakilnya ada di langit, rakyat ada di bumi. Ya, nah ini perlu dievaluasi ya teman. Yang paling penting hukumannya hari ini harus terberat ya bagi koruptor dan bagi kejahatan perbankan. Karena itu menyangkut kelangsungan hidup negara ini. Ya, itu aja teman-teman ya. Kalau enggak ya akan terus begini negeri ini. Ya, semoga ya undang-undang perampasan aset cepat diselesaikan dan undang-undang yang memberatkan lainnya harus cepat selesai. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.